jebolnya gawang 7 kali melawan Uruguay beberapa saat yang lalu. Dan ini dia babak kedua, PSPS melawan Persib Bandung. Di babak pertama tadi, pergantian pemain dilakukan oleh PSPS, ditarik keluar M. Isnaini digantikan oleh Victory Yendra. Di kubu Persib Bandung sendiri belum melakukan pergantian pemain sejauh ini memasuki babak kedua. Penjaga gawang berusia 24 tahun, Dedi Sulaiman. Masih Sin. Herman Jumawa Epandi. Ya, kita melihat tampaknya Baihaki Kaizan. Apa yang terjadi Bung Feve? Tampaknya Baihaki Kaizan handball. Dan kita nantikan keputusan dari wasit Masla Iksan. Apakah itu terjadi di dalam kotak penalti? Tampaknya masih berada beberapa meter di luar kotak penalti Persib Bandung. Iya, memang mengenai tangan dari Baihaki Kaizan dan membuka peluang bagi tim PSPS untuk mengeksekusi bola mati ini. Apakah mereka bisa mengkonversikan menjadikan gol? Peluang terbuka. Ada dua ataupun trio Kamerun yang menghadapi bola mati ini. Banaken Bosoken, Herman Jumawa Epandi, dan juga Patrice Zeko. Dan tidak ketinggalan legion asing keempat dari Korea Selatan, Shin Yun Jun. Bersiap-siap penjaga gawang Marcus Horizon. Ya, tentunya kapasitas Marcus sebagai kiper terbaik nasional saat ini diuji, ya, melalui tendangan atau sepakan bola mati ini. Apakah Marcus mampu untuk menghalau tendangan ini apabila memang bola mengarah kepada gawangnya? Tampaknya dihadapi oleh trio Kamerun. Kita nantikan mampukah tendangan bebas ataupun set piece ini merubah kedudukan sekaligus memecah kebuntuan dalam dua pertandingan terakhir bagi PSPS di Stadion Garudin Nasution. Sebuah situasi yang sangat menegangkan bagi kedua tim. Herman Jumawa Epandi masih jauh melayang di atas mister gawang Marcus Horizon. Sayang sekali peluang yang diperoleh melalui set piece masih gagal dikonversikan oleh Herman Jumawa Epandi. Ya, memang terlihat Jumawa udah sedikit off day. Kita lihat pertandingan terakhir pun pada saat melawan SFC tidak bisa mengkonversikan gol dari titik putih, titik penalti, dan seharusnya ada sedikit perubahan dalam mengeksekusi bola-bola mati karena kita tahu Zeko pun juga punya tendangan yang sangat baik tentunya. Shin Yun Jun, Patrice Zeko, Pablo Francis kembali mudah saja dipatahkan oleh anak-anak Pekanbaru. Serangan yang dibangun oleh Maung Bandung. Terjatuh Erlangga Sucipto. Pemain berusia 25 tahun Erlangga Sucipto. Baru saja melangsungkan pernikahan beberapa bulan yang lalu. Dan kartu kuning bagi Edi Sibung. Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua sepanjang jalannya pertandingan sore ini. Ya, keputusan sangat tepat tadi. Wasit Masla untuk memberikan kartu kuning kepada Edi Sibung. Cukup keras memang melanggar atau menghantam kaki bagian belakang dari Erlangga tadi. Isnan Ali, crossing Isnan Ali. Wow! Berbahaya, sebuah crossing yang sangat matang dilepaskan oleh Isnan Ali dan disambut dengan heading oleh Christian El Loco Gonzalez. Masih melayang di atas mister gawang Dedi Sulaiman. Ya, inilah kali pertama dari Isnan untuk keluar menyerang
hingga memasuki pertahanan daripada PSPS. Tidak banyak di babak pertama tadi, dan ini kita lihat bagaimana peluang yang cukup baik tentunya. Dibuang saja oleh Baihaki Kaizan. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS pelatih Abdul Rahman Gurning yang akrab disapa Bang Haji. Tampaknya tendangan bebas kembali bagi Askar Bertuah. Bersiap-siap Herman Jumafo Epandi. Pengawalan ketat diberikan oleh Baihaki Kaizan. Kita nantikan kesempatan kedua atau peluang kedua di awal babak kedua. Ya! Masih jauh dari sasaran, tandukan yang dilepaskan oleh Shin Yun Jun. Kembali menghasilkan sepak pojok, dan ini adalah merupakan sepak pojok yang pertama di babak kedua. Langsung diperoleh PSPS, tampaknya dihadapi oleh Patrice Dzeko. Bersiap-siap untuk Waringin Jati. Ya, kembali skrimis depan gawang. Marcus Horizon masih gagal berbuah gol bagi PSPS. Dedi Gusmawan, Dedi Sulaiman, kembali ke Dedi Gusmawan. Berhasil dicuri oleh Pablo Francis, pemain asal Argentina. Haryono kali ini Atep dari lapangan tengah. Kembali mampu direbut oleh Shin Yun Jun. Serangan balik dari PSPS melalui Shin Yun Jun. Lebar ke kiri Petrin Dzeko. Masih Dzeko. Kerjasama dia dengan Jumafo Epandi. Juga terlepas. Ya, kita lihat bagaimana akurasi juga umpan-umpan dari Jumafo pun sudah tidak begitu baik. Shin Yun Jun, dan kali ini pemain muda Victor Yendra masih gagal mencapai bola yang dilepaskan oleh Shin Yun Jun. Ya, cukup deras tadi umpan Shin terhadap Victory, sehingga Marcus bisa memotong bola tadi. Wow, sebuah aksi akrobatik oleh Patrice Dzeko. Ya, cukup menarik penampilan dari Dzeko tadi. Kita lihat sangat skillful sekali. Dan tentunya bukan itu sajalah harapan dari Askar Teking. Diharapkan juga dia bisa mencetak gol. Victor Yendra dibayang-bayang oleh Maman Abdul Rahman. Masih terlepas. Bali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tuan rumah. Askar Bertuah. Yang dituju Herman Jumafo Epandi. Terjatuh Herman Jumafo Epandi, bukan pelanggaran. Dibuang saja oleh Maman Abdul Rahman. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Haryono. Kembali dipotong oleh Dedi Gusmawan. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-6 bagi Dedi bersama PSPS musim ini. Shin Yun Jun. Pablo Francis, asal Argentina, musim lalu memperkuat Persijap Jepara selama 3 musim. Kembali dipatahkan oleh Atep dan juga Christian Gonzalez. Serangan balik Persib Bandung.
dibuang saja oleh April Hadi. Sangat berbanding terbalik penampilan dari Jumafo di babak pertama tadi dengan di babak kedua ini. Kita lihat agak sedikit banyak kehilangan bola dari kaki Jumafo, yang apakah memang kondisinya sudah mulai letih. Kembali Atep, lepaskan crossing Atep yang dituju langsung Dede Sulaiman, tidak membahayakan gawang PSPS sama sekali. Suasana di bench pemain cadangan Persib Bandung masih mampu mempertahankan gawang untuk tidak kebobolan. Oh, tampaknya penalti diberikan oleh wasit Maslah Iksan terhadap PSPS. Masih kurang jelas apa yang terjadi. Kembali Baihaqi Kaizan tampaknya. Handball di kotak penalti Persib Bandung kali ini. Protes masih dilakukan oleh 4 pemain Persib Bandung. Maman Abdurrahman sebagai kapten kesebelasan, Erlangga Sucipto, Isnan Ali, dan juga Baihaqi Kaizan. Dalam gerak lambat kita lihat. Oh iya, memang sangat tragis sekali apabila memang ini harus penalti. Kita lihat bagaimana. Iya, Ya, memang tampaknya jelas betul. mengenai lengan Baihaqi Kaizan. Kembali memang Baihaqi untuk kedua kalinya handsball terjadi di daerah yang sangat-sangat fatal sekali, daerah kotak penalti. Dan kita lihat di sini bagaimana Jumafo yang kembali menjadi kepercayaan dalam mengeksekusi bola mati yang mengingatkan kita pada saat melawan SFC mampu digagalkan oleh Ferry Rotin Sulu. Betul sekali Bung Feve, mampukah Jumafo Epandi memecah kebuntuan di Stadion Garudin Nasution melalui tendangan penalti untuk yang kedua kalinya setelah penalti yang pertama melawan SFC beberapa hari yang lalu. Jumafo Epandi gagal jebol gawang SFC dan kali ini harus berhadapan dengan penjaga gawang terbaik Indonesia, Markus Maulana Haris Horizon. Kita nantikan Jumafo Epandi. Jumafo Epandi dan gol! Kali ini Jumafo Epandi berhasil menjebol gawang yang dikawal oleh pemain atau kiper terbaik Indonesia, Markus Horizon. Sekaligus rubah kedudukan menjadi 1-0. Iya, kita lihat bagaimana juga ekspresi dari seorang Jumafo untuk kali ini tidak menyanyiakan peluang yang didapat dari titik penalti. Suatu hadiah dari wasit Maslah Iksan. Memang kita lihat tadi handsball dari Baihaqi. Kita lihat di sini menipu gerak daripada Markus. Sebenarnya tendangannya hampir sama seperti pada saat dia mengeksekusi melawan SFC di arah yang sama. Namun di situ Ferry mampu untuk membaca tendangannya dan kita lihat ya Abdurrahman Gurning. Reaksi dari pelatih Abdul Rahman Gurning pasca lahirnya gol pertama bagi PSPS dalam 2 pertandingan terakhir ini. Dan kali ini Jumafo Epandi kembali mampu menunjukkan kelasnya sebagai eksekutor bola penalti. Ya, memang sangat disayangkan. Kita lihat bagaimana begitu tragisnya kondisi yang terjadi bagi tim Persib Bandung. Dan kita lihat sosok Baihaqi yang kembali disorot. Handsball yang tercipta justru malah membuat petaka bagi tim Persib Bandung. Dan mau tidak mau sekarang Persib harus lebih berani keluar melakukan penyerangan karena mereka sudah tertinggal dengan 1 gol. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru atas Persib Bandung. Melalui gol yang baru saja diciptakan oleh Jumafo atau Herman Jumafo Epandi melalui titik putih atau penalti. Setelah Baihaqi Kaizan menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti Persib Bandung. Syahril, pelanggaran terhadap Syahril, wingback dari Persib Bandung. Kali ini tampaknya Putut Waringin Jati sekaligus melahirkan kartu kuning yang ketiga dan ketiga-tiganya bagi PSPS. Ya, keras sekali memang tadi pelanggaran yang dilakukan. Keluar nomor punggung 8 Putut Waringin Jati. Masuk nomor punggung 28 Alamsa Nasution.
Pemain yang baru saja mendapatkan kartu kuning tampaknya langsung ditarik keluar oleh Abdul Rahman Gurning dan digantikan oleh Alamsyah Nasution. Ya, satu keputusan sangat tepat bagi Gurning. Kita lihat memang baru saja Putut mendapatkan kartu kuning dan sudah 3 pemain mendapatkan kartu kuning dan akhirnya ditarik salah satunya untuk mencegah supaya tidak mendapatkan kartu merah, Bung Opan. Dan di sini satu strategi dengan memasukkan pemain bertahan. Saya pikir PSPS ingin lebih mempertahankan skor yang ada. Tendangan bebas bagi Persib Bandung, Isnan Ali tadi. Atep, Shin Yun Jun kali ini serangan balik dari PSPS. Cepat kita lihat Victory, masih Victory. Berusaha melewati Maman Abdul Rahman. Wow. Reaksi dari Victory Yendra pasca terjadinya benturan dengan Maman Abdul Rahman. Kita nantikan keputusan dari wasit. Ya, tampaknya wasit melihat bahwa Maman sempat mengikut Victory sekaligus melahirkan kartu kuning bagi pemain Persib Bandung ini. Terima kasih. Penonton PSPS Manila yang kami cintai dan kami banggakan. Kita lihat tingkat emosional yang sudah mulai meningkat bagi Maman. Dan kita di sini bagaimana kejadian. Oh, ya. Memang terjadi sikutan yang begitu keras. Walaupun memang tadi ya ada injakan memang diawali oleh Victory. Dan inilah yang mengakibatkan Maman melakukan sikutan. Ya, kalau kita lihat memang kondisi yang terjadi sebenarnya Maman bukan hanya kartu kuning yang akan diberikan. Bahkan kartu merah lah yang lebih pantas untuk didapatkan oleh Maman. Betul sekali Bung Veve, dan sangat disayangkan kapten kesebelasan sekelas Maman Abdul Rahman masih terpancing emosinya oleh Victory Yendra. Dan kita lihat bagaimana raut wajah pelatih dan juga manajer tim Umu Mukhtar. Kartu kuning yang baru saja diperoleh Maman Abdul Rahman sekaligus menjadi kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore ini, namun menjadi kartu kuning yang pertama bagi Persib Bandung. Ya, terdengar kita lihat bagaimana instruksi dari Gurning untuk mengatakan jangan dibalas. Iya. Dan saya pikir itu satu tindakan yang mungkin memang harus diucapkan bagi pemainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin diinginkan. Dan apabila memang skor ini terus seperti ini, Bung Opan, akan semakin memperberat kursi dari seorang Djokovic di tim Persib Bandung yang akan dievaluasi setelah pertandingan ini. Ya, sayup-sayup kita dengar bagaimana nyanyian dari pendukung Askar Bertua ini menyanyikan lagu bahwa rusuh itu tidak ada gunanya. Sebuah himbauan yang sangat positif bagi pendukung sepak bola tanah air. Ya, memang bukan hanya pemain di lapangan sajalah yang menjaga agar pertandingan bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga dari sikap penonton juga diharapkan bisa membantu jalannya pertandingan, tidak ada provokasi. Dan kita ingat bahwa ada saat juga PSPS dikalahkan oleh SFC, sedikit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelemparan terhadap pemain dan juga terhadap wasit di lapangan, Bung Opan. Betul sekali Bung Veve, kembali serangan balik dari PSPS. Herman Jumafo Pandi pendek saja, Patrick Zeko. Masin Zeko dibayang-bayang Wildansyah. Zeko masuki kotak penalti dari Persib Bandung. Wow. Pengawalan yang sangat bagus diberikan oleh Wildansyah terhadap Zeko. Ya, cukup matang dan semakin matang kita lihat Wildansyah untuk bermain. Pintar membaca situasi dan memotong gerakan dari Zeko tadi, walaupun memang dia harus mendapatkan sedikit gangguan dan tendangan terhadap dari Zeko tadi. Pemain muda binaan asli Persib Bandung, dan ini dia pemain lain yang juga masih dimiliki, Siswanto. Tampaknya bersiap-siap untuk segera masuk. Maman Abdul Rahman. Ya, saya melihat mungkin sosok dari Erlangga yang akan digantikan, Bung Opan. Dan dengan masuknya Siswanto akan lebih banyak berperan di sektor sayap. Ya, lagi-lagi begitu gampang dipotong. Bola yang mengarah kepada Erlangga. Edi Sibung. Sudah mulai berani memainkan bola. Lebih percaya diri tampaknya. Askar Bertua pasca lahirnya gol pertama bagi tim kesayangan Pekanbaru ini. Ya, namun kita lihat Bung Opan, waktu masih begitu banyak.
masih ada peluang bagi tim Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan, mencuri gol. Dan apabila terjadi overconfidence bagi tim PSPS, ini akan menjadikan bumerang bagi tim PSPS. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi Bung Feve, tampaknya memang Airlangga Sucipto ditarik keluar dan digantikan oleh Siswanto. Ya, memang sangat disayangkan kita lihat Airlangga yang dipaksakan bermain di bukan posisinya, Bung. Sehingga memang mengakibatkan dia tidak bisa beradaptasi dengan baik di posisi barunya. Selain Siswanto di bench pemain cadangan, mereka juga masih memiliki Gilang Angga Kusuma, Herman Jumafo Pandi, dan sayang sekali lagi-lagi peluang Mas yang tercipta melalui Victory Yendra masih gagal berbuah gol. Ya, kita lihat sekarang udah begitu nyamannya Victory Yendra bermain dan umpan yang begitu baik dan menurut saya sangat keras tentunya. Tinggal mengarahkan saja bagaimana heading dari Victory tadi tidak bisa mengarahkan gawang. Kembali membahayakan gawang Marcus Horizon. Crossing yang dilepaskan oleh Herman Jumafo Pandi dan dilanjutkan dengan sebuah heading oleh Victory Yendra. Namun sayang masih gagal menjebol gawang Marcus untuk yang kedua kalinya. Kembali Shin Yun Jun kerjasama dia dengan Zeko. Sangat cantik. Sentuhan 1-2 pemain Kamerun dan juga Korea Selatan. Kali ini pelanggaran kembali bagi Zeko. Kali ini Haryono. Ya, saya melihat peran dari Zeko dan Shin di pertandingan sore hari ini cukup baik. Bung Opan, bagaimana Shin dan juga Zeko yang lebih banyak membuat kocar-kacir ini pertandingan Persib Bandung. Sehingga akhirnya memang harus dilanggar. Kembali peluang melalui tendangan bola mati bagi PSPS dari sudut yang sangat ideal. Dihadapi oleh Shin Yun Jun dan juga April Hadi. Kali ini Shin. Baihaki Kaizan. Shin Yun Jun. Masih Shin. Herman Jumafo Pandi. Kembali pengawalan Maman Abdurrahman. Dan lagi-lagi crossing Herman Jumafo Pandi berhasil melewati barisan pertahanan Persib Bandung. Gagal dikejar. Kali ini oleh Alamsyah Nasution yang masuk tadi menggantikan Putut Waringin Jati. Pablo Francis. Pelanggaran Zeko terhadap Pablo Francis. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Keluar nomor punggung 20 Pablo Francis. Masuk nomor punggung 11 Rahmat Afandi. Ya, kita lihat tadi raut wajah Pablo juga yang sedikit mengalami atau kesakitan, mengalami cedera nampaknya dan harus digantikan oleh seorang super sub, Rahmat Afandi. Apakah Rahmat Afandi bisa terus tampil sebagai super sub, menunjukkan kualitasnya sebagai super sub tentunya? Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Yang jauh dan sebuah crossing yang melewati kepala Maman Abdurrahman tadi masih gagal dilanjutkan oleh Christian Gonzalez. Memang sedikit terlambat memang dan bola juga cukup deras tadi mengarah kepada Eloko. Penjaga gawang lain Cecep Supriyatna. Shin Yun Jun berpindah ke sisi sebelah kiri, terbuka peluang bagi Patrick Zeko. Masin Zeko. Luar biasa penampilan Marcus Horizon, mampu memblok tendangan Zeko yang sangat keras hanya beberapa meter di hadapannya, menggagalkan peluang lain yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Iya, begitu loh.
longgarnya, sudah mulai terlihat daerah pertahanan dari PSPS, dan kita bagaimana para supporter yang sudah mulai berlompat-lompat. Tampaknya kepercayaan diri mulai dimiliki oleh pemain muda ini. Pemain yang masuk menggantikan M. Isnaini, Victory Yentrah, tercatat 2 peluang telah diperolehnya. Herman Jumafe Pandi, Shin Yun Jun. Kembali Shin. Langsung ke depan, Victory ya! Hanya terlambat sepersekian detik, peluang kembali lahir bagi Victory Yentrah. Ya, berbanding terbalik juga Bung Opan. Di awal-awal tadi Victory masuk, tidak begitu banyak peluang yang dimilikinya. Dan di babak kedua ini justru lebih banyak peluang yang dimiliki Victory, karena kita lihat bagaimana Jumafo lebih banyak menarik diri agak ke bawah, sehingga membuka peluang bagi Victory untuk mendapatkan peluang demi peluang. Dan sebuah kejutan lain dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning. Ditarik keluar Shin Yun Jun, pemain yang sangat mendominasi lapangan tengah PSPS, dan masuk menggantikan Agus Cima. Ya, kembali bagian dari strategi dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning. Kita lihat bagaimana pergantian yang juga mungkin sedikit membingungkan, karena kita lihat roh permainan daripada PSPS yang ada di Shin. Namun memang ini adalah mungkin bagian dari strategi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Gurning, sehingga mungkin dia melakukan rotasi bagi pemain-pemain PSPS sendiri. Ini sekaligus menjadi penampilan yang ke-7 bagi Agus Cima, atau bermain dalam setiap pertandingan yang dilakoni PSPS. Dibuang saja, lagi-lagi bola Wildansyah. Beberapa pengawalan ketat memang diberikan oleh Wildansyah terhadap pergerakan Patrice Dzeko. Ya, dan cukup menariknya kita lihat Bung Opan, di babak kedua ini justru banyak sektor sebelah kiri PSPS atau sebelah kanan dari Persib Bandung yang lebih banyak ditekan. Kita lihat memang di sini Dzeko bermain lebih optimal di babak kedua, sementara Putut di babak pertama tadi cukup dominan dan sekarang lebih sedikit kurang porsinya. Agus Cima, pemain yang baru saja masuk. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Agus Cima namun masih lemah. Ya. Tendangan dari anak Medan ke kiper Medan tadi, Bung. Kali ini Persib Bandung juga melepaskan tendangan langsung ke gawang Dede Sulaiman. Dilepaskan oleh pemain yang baru masuk, Rahmat Afandi, menggantikan Pablo Francis. Jovo Čuković, pelatih asal Serbia. Sebuah suasana yang sangat menegangkan bagi posisi Djokovic di kursi panas Persib Bandung. April Hadi, lepaskan crossing April Hadi. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh Marcus Horizon. Edi Sibung dibiarkan saja oleh Edi Sibung. Gagal dikejar oleh Rahmat Afandi. Memasuki menit ke-74 jalannya babak kedua. 3 pergantian pemain telah dilakukan oleh PSPS. Sementara Persib Bandung masih menyisakan 1 pergantian pemain lagi. Isnan Ali. Dzeko. Kembali Dzeko. Kali ini gagal dikontrol dengan baik. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Wildansyah tadi, Christian Gonzalez, Haryono kali ini. Gagal mengontrol bola dengan baik Siswanto. Pemain yang baru saja masuk menggantikan Erlangga Sucipto.
Haki Kaizan. Marcus Horizon. Wow, berbahaya. Petrin Zeko. Zeko! Kembali peluang bagi Herman Jumafe Pandi. Masih digagalkan oleh Isnan Ali. 2 kali Zeko berhadapan dengan Marcus Horizon. Namun dua-duanya masih berhasil diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang timnas Indonesia ini. Iya, sayang sekali kita lihat Zeko udah semakin terbuka peluangnya untuk mencetak gol. Namun masih belum bisa mencetak gol bagi dirinya dan bagi timnya. Kita lihat kembali Marcus tadi cukup baik untuk menutup ruang tembak. Oh! Luar biasa, tendangan keras first time yang dilepaskan oleh Haryono sangat tidak disangka-sangka oleh pemain belakang PSPS. Sayang sekali ke tiang jauh ataupun sudut kanan atas masih tipis. Iya, memasuki menit-menit akhir kita lihat bagaimana kedua tim sudah mulai jual beli tendangan dari jarak jauh, Bung. Iya, betul sekali. Paling tidak mencoba peruntungannya. Di sini kita lihat bagaimana hampir saja kembali Bayi Haki yang gagal untuk menghalau Zeko, dan kita lihat Zeko. Marcus cukup baik berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Terlambat tadi bagi seorang Zeko, dan kita lihat ada sedikit handsball dari Isnan, namun memang tidak begitu jelas. Dan keputusan wasit menyatakan bahwa tidak ada handsball di situ. "77 menit telah berlalu di babak kedua. Kedudukan masih 1-0 bagi Askar Bertuah melalui gol yang diciptakan oleh Herman Jumafo Epandi melalui tendangan penalti. Jumafo Epandi dibayang-bayangi lagi-lagi oleh Maman Abdurrahman. Cukup ketat pengawalan yang diberikan oleh kapten ke-11 Persib Bandung terhadap kapten ke-11 PSPS. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Nomor 4 Wildan Syah. Iya, tampaknya Wildansyah harus ditarik keluar dan digantikan oleh Gilang Angga Kusuma. Dalam pertandingan kali ini, Persib Bandung tidak dapat diperkuat oleh Nova Arianto, center back mereka, dikarenakan akumulasi kartu. Pemain berusia 24 tahun Atep, pemain dengan postur tubuh hanya setinggi 167 cm. Haryono, Petrin Zeko, tampaknya mengangkat kaki terlalu tinggi Zeko. Ya, menit-menit rawan terciptanya gol karena konsentrasi sudah mulai menurun. Kita lihat di sini peluang dimiliki oleh Persib Bandung dari eksekusi bola mati. Apakah Atep bisa memberikan umpan berbahaya di kotak penalti? Gantikan ke tiang jauh Atep. Masih ada Banaken Bosoken. Ya, kembali peluang bagi Maung Bandung.
Skrimis di depan gawang Dede Sulaiman masih gagal dimaksimalkan oleh Siswanto. Ya, hilang peluang bagi tim Bandung. Kita lihat kemelut yang terjadi. Di sini bagaimana eksekusi cukup baik sebenarnya dengan maksud untuk mengarahkan saja, namun masih melebar. Tendangan dari Sis. Ya, oh sayang sekali. Jumafe Pandi, Victory, lebar ke kiri, kembali gagal Victory. Syahril kali ini, masih Syahril, cepat serangan balik dari Maung Bandung. Gilang Angga Kusuma, Haryono, kembali Gilang Aka. Mengenai badan, Zeko, kembali Petrin Zeko. Mampu dicuri oleh Haryono, serangan balik kembali dari Persib Bandung. Christian Gonzalez melebar ke kanan, ada Syahril di situ. Dibuang saja oleh Agus Cima. Ya, clearance tadi Ya. yang dilakukan oleh Agus Cima memang sedikit mengenai kaki dari Syahrir. Kita lihat bagaimana Robi Darwis, asisten dari Jovo, sudah mulai turun atau keluar dari bench untuk memberikan instruksi. Herman Jumafe Pandi, kembali Herman melepaskan crossing. Wow, sebuah tangkapan yang nyaris saja dimaksimalkan oleh Victory Yendra tadi. Pemain asal Kamerun Banaken Bosoken. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Banaken bersama PSPS. Musim lalu, musim 2009-2010, Banaken bermain sebanyak 29 pertandingan. Ya, cukup setia memang Banaken untuk seorang Abdurrahman Gurning. Kita tahu memang Banaken pernah juga menjadi pemain Persitara bersama dengan Abdurrahman Gurning sebagai pelatihnya. Dan tentunya juga mungkin sosok dari Banaken lebih memberikan ketenangan bagi kubu pertahanan daripada PSPS karena memang bermain cukup taktis. Haryono, Atep, lebar ke kiri, yang dituju Siswanto. Melepaskan crossing ke kotak penalti dan yang dituju adalah Christian Gonzalez. Kita lihat Syahril. Oh, peluang masih yang ketiga di babak kedua bagi Persib Bandung. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Syahril masih mampu diblok dan ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Iya, baik sekali kita lihat tadi bagaimana Syahril masih mampu melakukan atau mengontrol bola, menahan bola dan memilih untuk melakukan tendangan dan tendangannya sangat bagus. Namun memang arahnya lebih tepat kepada Dede. Sayang sekali Syahril tidak bisa mencetak gol pertama bagi dirinya dan juga bagi Persib Bandung di pertandingan sore hari ini. Herman Jumafe Pandi, masih Herman, kembalikan Zeko. Luar biasa penampilan Zeko kali ini, Bung. Sangat tenang. Siswanto dibayangi oleh Edi Sibung. Jatuh di kaki Banaken Bosoken. Tampaknya mulai kehilangan konsentrasi pemain-pemain Askar Bertuah di 7 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Mampukah PSPS Pekanbaru mempertahankan keunggulan mereka saat ini sekaligus meraih poin penuh? Atau justru sebaliknya, Persib Bandung masih mampu maksimalkan waktu yang ada, membalas ketertinggalan sekaligus mencuri poin di Stadion Kaharudin Nasution. Masih tersisa 6 menit dari waktu normal. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, Bung Opan. Bahkan juga masih ada extra time yang nanti diberikan. Dan di sini yang perlu konsentrasi tingkat tinggi. Kita lihat bagaimana Persib juga udah mulai berani keluar melakukan serangan demi serangan. Iya, kembali Haryono. Haryono! Oh. Tampaknya ingin mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. Tendangan lob dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Haryono. Dan ini dia suasana bench pemain cadangan Persib Bandung. Tampak sedikit murung, Bung Feve. Ya,
Kita lihat kekalahan ketiga beruntun. bahkan tadi Jejen juga sedikit termenung, menatap ke lantai. Kita lihat seakan-akan tidak percaya dengan kondisi yang terjadi apabila memang kembali Persib menerima kekalahan dengan skor 1-0 ini, Bung. Oh. Apakah ini akan menjadi kekalahan yang ketiga secara beruntun bagi Maung Bandung? Di Stadion Kebanggaan mereka, Stadion Siliwangi, mereka takluk dengan 0-1 dari PSM Makassar. Kemudian bertandang ke Stadion Gelora Umum Bung Karno, mereka takluk dengan 2-1 dari PSM Makassar. Dan di Senayan beberapa hari yang lalu mereka takluk dengan 3 gol tanpa balas dari Persija Jakarta. Dan kali ini menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution. Memasuki menit ke-86, mereka masih tertinggal dengan 1-0. Pencipta gol bagi PSPS, Jumafo Epandi. Atep, masih Atep, lepaskan tendangan jarak jauh. Atep juga jauh dari sasaran. Pemain yang juga sempat memperkuat timnas Indonesia, Atep. Sebelumnya Atep juga sempat memperkuat Persija Jakarta sebelum akhirnya kembali ke Bandung. Pemain asli binaan Persib Bandung. Penampilan yang ketujuh, Dede Sulaiman di awal musim ini. Kembali Syahril, masih Syahril. Syahril bin Ishak. Atep, lebar ke kiri. Siswanto gagal melewati Edi Sibung yang memang senantiasa sibuk mengawal pertahanan sisi kanan bagi PSPS. Kembali Siswanto, Banaken Bosoken, Herman Jumafo Epandi, masih Herman Jumafo. Tidak dibiarkan oleh Gilang Angga Kusuma. Dan lagi-lagi disapu saja oleh Agus Cima. Pemain berusia 29 tahun Gilang Angga Kusuma musim lalu juga memperkuat Persib Bandung. Haryono. Ya, kita melihat bagaimana sini sekarang kondisi dari pemain Persib yang sudah hampir semua masuk di daerah pertahanan daripada PSPS yang sudah mulai kelihatan memperlambat tempo permainan. Herman Jumafo pendek melebar ke sisi sebelah kiri. Zeko berusaha melewati Maman Abdul Rahman, tampaknya Zeko ataupun Gilang Angga Kusuma. Tersisa 1 menit lagi dari waktu normal di babak kedua. Dan ini adalah merupakan tendangan pojok yang ke-7 bagi PSPS. Siap-siap Marcus Horizon. Ada Herman Jumafo Epandi.
Ya, sibuk memperhatikan waktu yang tersisa. Bang Haji Abdul Rahman Gurning. Suasana yang tentunya terasa sangat lama bagi kubu PSPS. Sebaliknya, waktu yang terasa sangat cepat akan segera berlalu bagi Persib Bandung. Dan hanya tersisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Mampukah PSPS mempertahankan keunggulan mereka saat ini di sisa waktu yang ada? Kita nantikan apakah ini sekaligus menjadi kemenangan yang keempat bagi PSPS. Tampak raut wajah beberapa pemain di bench, pemain cadangan yang tampak penuh dengan senyuman Bung Feve. Ya, dan sudah mulai bercanda. Di situ kita lihat bagaimana pemain-pemain PSPS sudah mulai lepas. Akankah ini menjadi kemenangan keempat bagi PSPS dan menjadi kekalahan keempat bagi Persib Bandung? Syahril melebar ke kiri. Yang dituju Haryono. Kembali disapu Banaken Bosoken. Serangan balik. Kembali pemain-pemain PSPS. Sebuah fair play. Melihat Herman Jumafo Epandi tampaknya terbaring di lapangan. Raut wajah tertunduk lesu Jovo Čuković. Kita bagaimana Markus melihat waktu di tangan dari wasit. Dan memang semakin sulit melihat waktu yang sudah semakin memasuki detik-detik akhir, Bung Opan. Iya. Pablo Francis, pemain asal Argentina musim lalu memperkuat Persijap Jepara. Dapatkan perawatan pemain asal Kamerun yang juga kapten ke-11 bagi PSPS Herman Jumafo Epandi. Pemain berusia 29 tahun dan ini dia wajah asli dari Jovo Čuković. Sebuah pertandingan yang memang sangat menentukan posisi Čuković di Persib Bandung. Tiga pertandingan terakhir Persib Bandung tanpa 1 poin pun mereka raih. Dan ya, akhirnya babak kedua telah berakhir. 1-0 keunggulan berhasil dipertahankan oleh PSPS atas Persib Bandung melalui gol sematawayang yang diciptakan melalui titik putih atau penalti oleh Herman Jumafo Epandi pasca penalti ataupun handball.